barangkali menjadi artis yang paling sering mengalami tindak asusila dari para pria hidung belang yang menjadi penonton pertunjukannya. Saking kesalnya terhadap perilaku tidak senonoh penonton yang menjamah bagian dadanya, ia pernah meninju pria hidung belang tersebut. Peristiwa itu terjadi Januari 2008 lalu setelah si goyang gergaji itu tampil di Jakarta. Ada yang memegang salah satu, misal seperti saya kemarin bagian dada saya dipegang, itu adalah sesuatu pelecehan yang tidak boleh. Dewi Persik yang ditemui Cak dan Ricak di Jakarta baru-baru ini mengaku kalau saat itu ia begitu emosional. Sehingga secara refleks, penyanyi bernama Dewi Agung Muria itu menjotos pria yang mencolek payudaranya. Saya waktu dipegang itu ya saya tonjok aja karena saya tidak punya pemikiran yang panjang bahwa saya lupa dengan saya seorang selebritas yang harusnya menjadi contoh. Dan saya juga tidak boleh mengecewakan, dan ya, segala sesuatu yang sifatnya emosional, segala sesuatu yang sifatnya arogan itu kan negatif. Saya waktu itu tidak terpikir semuanya. Yang ada saya dendam gimana caranya saya bisa tonjok dia untuk memuaskan diri saya karena kamu sudah melecehkan saya. Waktu itu begitu. Kejadian pemukulan yang dilakukan Dewi Persik bukanlah satu-satunya tindak asusila yang ia alami sepanjang karirnya sebagai biduan dangdut. Janda Saipul Jamil dan Aldi Taher ini malah mengaku pernah ada penonton yang memaksa mencium bibirnya. Kalau dangdut itu kan kita kan sampai ke daerah-daerah, mereka juga kan ada yang mabok, ada yang gini, ya sama aja lah band. Cuman kalau dangdut itu kan lebih parah karena mereka udah dikasih goyangan yang ya macam-macam lah, kita bisa mempersepsikan terserah mereka. Ya itu tadi gitu. Ada dulu pernah cium saya, mabok, gitu segala macamnya. Sebagai penyanyi dangdut yang getol menyajikan goyang erotis di atas panggung, Dewi Persik memang rawan mengalami berbagai tindakan pelecehan seksual dari penonton pertunjukannya sendiri. Karena seringnya menerima tindakan asusila, kini penyanyi asal Jember itu cenderung diam tak menghiraukan perilaku buruk penontonnya. Setelah banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan saya ambil positifnya. Tanpa mereka kita tidak akan mungkin sukses. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri saja untuk tidak emosional di saat kita menghadapi orang-orang yang melecehkan kita. Profesi lain yang juga rawan menerima perilaku asusila dari para pria hidung belang adalah para penari. Pengalaman tidak menyenangkan seperti dialami Rieke Diah Pitaloka ataupun Dewi Persik juga dirasakan Melly Zamri. Artis yang mengawali karirnya sebagai penari ini mengaku pernah menerima pelecehan dari penonton usai tampil. Pengalaman itu diceritakan Melly Zamri di sela-sela sesi pemotretan pre-wedding di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur kemarin. Saya juga hampir pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi memang sangat tidak setuju dengan tindakan seperti itu karena itu berarti kan kalau peribahasanya akibat nila setitik rusak susu sebelanga gitu. Jadi mungkin ada perilaku artis yang sebagian yang konotasinya negatif gitu ya. Saya nggak bilang semua gitu. Tapi saya juga nggak bilang semua artis positif gitu ya. Maaf nih ya gitu. Tapi dengan kasus itu jujur aja saya juga pernah kayak gitu. Terus kalau saya langsung ambil action di situ. Saya nggak suka maksudnya saya bisa tolak dengan bahasa tubuh saya gitu loh. Tapi kalau sampai ada statement yang seperti itu sih so far belum pernah ya alhamdulillah. Tapi ada reaksi-reaksi yang agak-agak saya udah mulai nggak confident dengan itu, saya pasti akan tepak. Iya, jadi kadang mereka kan suka pengen foto, suka pengen apa-apa gitu. Kadang suka yang gini kan kita bisa rasain kalau agak-agak udah mengarah ke kurang ajar pasti saya langsung tapi dengan cara yang halus gitu, tidak yang itu. Karena pada saat di situ pasti saya lagi bekerja, orang lagi hire saya mungkin untuk MC, mungkin untuk nyanyi gitu kan. Jadi saya bisa hargai yang undang gitu kan. Kalau saya marah ngambuk sembarangan kan juga itu serba salah ya karena ada hubungan sama pekerjaan. Melly menjadikan pengalaman-pengalaman buruk yang menimpanya di masa lalu sebagai bahan pelajaran supaya di lain waktu ia bisa menghindari tertimpa pengalaman serupa. Melly yang mengaku prihatin dengan apa yang dialami Rieke memberikan tips agar terhindar dari pelecehan seksual. Iya, pasti saya bikin action langsung, enggak lah emang gue jagoan. Pasti yang pertama saya akan bikin reaksi. Kalau kita lihat dong kalau dia ngelawan banci berarti ya gue perempuan dilawan gitu kan. Pasti saya akan tepis gitu, tapi dengan halus. Mungkin pura-pura saya bergeser sedikit atau apa gitu. Iya, kalau saya begitu. Makanya saya belum pernah dengar gitu ada omongan-omongan yang aneh. Kalau ada omongan yang aneh pasti saya selesaikan di tempat. Kalau saya gitu. Setting dan tempat peristiwa yang menimpa Rieke agak berbeda dibanding yang dialami Melly Zamri dan Dewi Persik.
Insiden Rike terjadi dalam event resmi dalam kapasitas dirinya sebagai anggota parlemen. Inilah barangkali yang membuatnya bersikukuh membawa kasusnya ke jalur hukum. Pelecehan seksual memang perbuatan sangat tidak terpuji yang bisa meninggalkan trauma berkepanjangan pada diri korban. Namun mandulnya instrumen hukum membuat kasus-kasus sulit dibawa ke pengadilan. Sejauh ini, nyaris tidak ada satu kasus pun yang bisa ditangani secara serius hingga membawa efek jera pada si pelaku. Kalau melihat dari proses penyidikan, saya kemarin lapor, itu kemudian perangkat hukum yang ada rasanya ya cukup berat gitu. Harus ada 2 saksi, harus ada bukti-bukti gitu kan. Padahal lapor tuh 2 kali 24 jam kan. Bagaimana kalau orang posisinya seperti saya ada di tempat yang bukan daerah kita dan kita tidak banyak kenal orang di sana dan bukti-bukti itu tidak ada pada pihak kita tapi ada pada teman-teman, pada institusi si pelaku. Bagaimana cara saya mendapatkan itu? Gitu. Tapi intinya dari sini juga kita bisa tahu bahwa memang sudah seharusnya ada undang-undang tentang pelecehan seksual. Pasal pelecehan seksual belum secara tegas diatur dalam khasanah hukum di Indonesia. Masalah tersebut hanya mengacu pada KUH pidana dalam pasal pencabulan atau perzinaan. Lebih dari itu, unsur subjektivitas dalam definisi pelecehan juga masih jadi bahan perdebatan. Ya, jadi bagaimana kita memang terus-menerus melakukan diskusi, mendialogkan agar ini menjadi bagian penting gitu yang diseriusi oleh para aparat penegak hukum. Jadi ketika ada kasus-kasus ini, kepolisian, pihak-pihak terkait bisa mencoba mengkaitkan dengan aturan perundangan yang lain bahwa ini bagian dari kekerasan, bagian dari diskriminasi yang ini juga mesti harus ada sanksi yang dilakukan gitu. Misalkan beberapa kasus pelecehan seksual yang ini sampai ke seringkali kan yang sering diproses ketika sudah perkosaan. Pengaduan yang dilakukan Rike kepada pihak kepolisian tampaknya sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun pembelaan Dr. Rashidin bahwa tindakannya merupakan ekspresi kebahagiaan atas kehadiran pemeran Oneng yang kini jadi anggota DPR itu tampaknya perlu juga dipertimbangkan. Saya pikir saya cukup banyak punya fans gitu ya. Karena juga bukan perjalanan singkat saya di dunia hiburan gitu. Dan peran saya di sinetron saya itu membuat orang juga memanggil dengan nama itu gitu. Dan saya juga menjalani kampanye yang artinya saya ketemu orang ke pasar, kemana gitu kan. Saya tahu bagaimana mereka senang ketemu saya. Tapi kita juga tahu punya perasaan. Ini bukan orang mau kurang ajar atau apa. Dan tidak pernah ada lelaki yang foto kalau saya bilang dia megang pundak, mulai megang pundak, jangan pegang-pegang ya, maaf. Bukan muhrim, saya selalu bilang kayak gitu. Mereka nerima, mereka ngerti. Halayak rupanya masih harus menunggu kelanjutan kasus ini. Yang pasti, khasanah hukum di Indonesia tampaknya memerlukan undang-undang baru yang secara tegas dan lugas bisa melindungi kaum perempuan dari tindakan-tindakan pelecehan. Inilah barangkali pekerjaan rumah bagi Rike dan kawan-kawan yang kini berada di parlemen.